Sword of Coming, episode 337. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Intisari dari teknik tabuhan gendang dewa adalah kemampuannya untuk menghubungkan energi astral di antara pukulan-pukulan yang terpisah. Ini adalah pengaturan yang mendalam dan telah ditakdirkan, seperti terbitnya matahari dan bulan serta siklus hidup dan mati. Setelah naik ke tingkat kelima dan mengalami pertempuran di Gunung Banteng, Chen Pingan sudah bisa melepaskan jiwanya dan membaginya menjadi 3. Namun, sayangnya dia hanya bisa mempertahankan keadaan ini selama beberapa detik. Terlepas dari itu, dikombinasikan dengan teknik tabuhan gendang dewa yang sangat luar biasa, hanya dengan satu pukulan saja sudah cukup. Itu akan memberinya bantuan yang lebih dari cukup. Tinju Chen Pingan menghantam Kasim tua itu, dan seolah-olah genderang perang telah ditabuh di medan perang. Lebih dari 10 pukulan menghujani Kasim itu dalam sekejap, masing-masing mengenai daging dan mengeluarkan bunyi gedebuk yang tumpul. 2 jiwa Chen Pingan kembali ke tubuhnya. Lagi pula, dia bukanlah seorang ahli pemurnian Qi yang sah, jadi jika jiwanya meninggalkan tubuhnya terlalu lama, itu akan menyebabkan cedera mendasar padanya. Di sisi lain, Jiun Yang, Yao Lingzi, dan yang lainnya dari penginapan itu tercengang ketika melihat Kasim berseragam resmi merah terang menyerang. Selain takjub dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, mereka juga terkejut dengan kemampuannya untuk melepaskan jiwa Yin dan jiwa yang secara bersamaan. Dia jelas seorang immortal bumi. Pada kenyataannya, para anggota klan Yao ini menganggap hal itu tidak masuk akal karena mereka selalu diberitahu bahwa penjaga kekaisaran Kuan Agung adalah seorang Grandmaster bela diri yang unggul. Namun sekarang, entah bagaimana ia telah berubah menjadi seorang abadi dari pegunungan yang mengolah dao dan mencari umur panjang. Namun, Kasim yang bertugas mengawasi kuda-kuda kekaisaran serta meninjau dan membubuhkan cap pada dekrit kekaisaran ini telah salah perhitungan dalam satu hal. Dia tidak menyangka bahwa jubah abadi Chen Pingan akan menjadi jubah berkualitas tinggi yang secara mengejutkan mampu menahan serangan dari jiwa Yin-nya. Beberapa Grandmaster unggul di Kekaisaran Kuan Agung telah tewas akibat serangan ini, di mana jiwa Yin Kasim itu akan menjangkau dan mencabut jantung mereka. Ini tidak seseram kedengarannya, serangannya hanya akan menyebabkan jantung seseorang mengering dan retak, seketika memutuskan hubungannya dengan titik akupuntur dan meridian. Setelah kematian, para korban akan mengerut seperti kayu busuk. Dalam arti tertentu, itu mirip dengan menghancurkan jembatan keabadian seseorang. Kasim itu tidak dipandang sebagai Grandmaster bela diri unggul karena ia menggunakan teknik ilusi murahan dan sengaja menipu lawan-lawannya. Sebaliknya, ia benar-benar memiliki potensi menjadi Grandmaster unggul, dengan energi yang kuat dan tubuh yang tegap. Bahkan, fisiknya dapat menyaingi para praktisi bela diri murni di puncak tingkat ke-6. Dengan demikian, Kasim itu sangat terampil dalam pertarungan jarak dekat dan menggunakan harta abadi serta kemampuan mistis untuk bertarung dari jarak jauh. Karena itu, dia tidak takut orang lain menyerbu untuk melawannya atau melawannya dari jarak jauh. Namun, Kasim itu dengan cepat menyadari ada sesuatu yang janggal setelah terkena pukulan kedua Chen Pingan. Bukan karena aura tinju Chen Pingan sangat kuat, melainkan seharusnya dia mampu menghindari serangan ini dengan mudah. Kasim itu tersadar setelah terkena pukulan kelima Chen Pingan. Ia mampu memahami secara kasar pola dan prinsip di balik serangan musuhnya. Setelah terkena pukulan ke-10, Kasim itu tampaknya mengabaikan semua upaya untuk menghindari serangan-serangan tersebut. Dia tidak menghindar atau mundur. Sebaliknya, ia memilih untuk membalas luka dengan luka. Selama waktu ini, yang pertama dan yang ke-15 mengarahkan perhatian mereka pada jiwa Yin dan jiwa yang dari Kasim tersebut. Di satu sisi, ada seorang Kasim dengan pakaian resmi berwarna merah terang yang tampak seperti seorang ahli bela diri murni tetapi sebenarnya adalah seorang penyempurna Qi. Di sisi lain, ada seorang anak laki-laki muda berbaju putih yang tampak seperti seorang kultivator pedang tetapi sebenarnya adalah seorang ahli bela diri murni. Chen Pingan dan Kasim itu berdiri sangat dekat satu sama lain, hanya berjarak 1 atau 2 lengan di antara mereka saat mereka terlibat dalam pertarungan yang sangat kasar dan sederhana. Hal ini terutama berbeda jika dibandingkan dengan Sui Yubian yang mengendalikan pedangnya dari lantai 2 untuk menyerang lawannya,
Lu Baixiang dan Su Qingzu yang mengayunkan pedang mereka dan menyebabkan kilatan cahaya pedang yang mematikan berkilauan di udara, dan Wei Xian yang berdiri di luar pintu dan terlibat dalam pertempuran epik saat berbagai alat abadi dan segudang fenomena aneh menyelimutinya. Sebagai perbandingan, tidak ada yang istimewa dari pertarungan Chen Pingan dengan Kasim itu selain kecepatan mereka. Pertarungan mereka hambar namun sangat mematikan. Dua meja yang ditempati bawahan muda itu sudah berlari ke tangga untuk mencari perlindungan, sangat menyadari bahwa mereka sama sekali tidak berhak untuk ikut campur dalam pertempuran kacau yang terjadi di penginapan itu. Hanya Zulian yang tetap diam, namun dia tidak menghentikan para bawahannya yang masih muda untuk berjalan menuju tangga. Bahkan, dia sama sekali tidak melirik mereka. Zhong Kui, sarjana miskin itu, bersandar di meja dan memandang Chen Pingan. Dia telah berkeliling dunia, namun dia belum pernah melihat seorang ahli bela diri murni mengambil posisi tinju dan menyerang dengan cara yang begitu halus dan mengalir sebelumnya. Bocah ini masih muda, jadi bagaimana dia bisa mencapai ini? Dia pasti telah melakukan banyak perjalanan panjang dan menyaksikan banyak gunung megah dan sungai besar, bukan? Niat membunuh, kekejaman, dan kekerasan. Dia tidak memiliki satu pun dari kualitas-kualitas ini, dan bahkan kemauannya untuk berjuang demi kemenangan pun tidak terlalu kuat. Namun, auranya entah bagaimana masih sangat kuat. Cendekiawan miskin itu sedikit penasaran. Apa tujuan mendasar dari teknik tinju anak muda itu? Namun, kekuatan manusia memiliki batasnya, dan menderita akibat serangan balik dari niat tinjunya sendiri juga merupakan cara yang merusak untuk melawan lawannya. Dia akan melukai dirinya sendiri sekaligus melukai musuhnya. Karena itu, dan jika ini adalah batas teknik tinju Chen Pingan, maka itu masih jauh dari cukup. Bahkan jika dia mengambil risiko menderita luka parah untuk akhirnya membunuh Lili, penjaga kekaisaran yang sangat terkenal dari kekaisaran Kuan besar, ini masih jauh dari cukup. Para praktisi bela diri murni tidak dihormati oleh dunia, juga tidak dihormati dan ditakuti oleh istana kekaisaran. Sebaliknya, semua orang memuja dan memberi hormat kepada para kultivator abadi tersebut. Ada alasan yang sangat bagus untuk hal ini. Satu pedang saja mampu menghancurkan segudang teknik mistis. Ini adalah pepatah populer di pegunungan, dan banyak orang percaya bahwa itu adalah ungkapan kekhawatiran terhadap kemampuan destruktif para kultivator pedang. Namun, ini tidak sepenuhnya benar. Istilah berlimpah sudah menggambarkan sifat mengesankan dari para kultivator. Benar saja, pukulan terakhir Chen Pingan menggunakan teknik tabuhan gendang dewa menghancurkan Lili berkeping-keping, bahkan pakaian resmi Kasim berwarna merah terang itu pun tampak berubah menjadi sesuatu yang sulit dipahami dan tak berwujud. Namun, Chen Pingan segera menyadari bahwa dirinya dalam bahaya ketika ia melihat tidak ada darah sama sekali. Ia segera menyalurkan teknik penekan dewa dari kitab pedang yang tepat, menggunakan tinjunya alih-alih pedangnya untuk mengambil posisi bertahan. Ia mundur berulang kali. Untungnya, Fes sudah muncul di hadapannya setelah melesat ke depan dan secara misterius menembus udara kosong. Ditambah jubah daunnya, anggur manis emas, Chen Pingan kemungkinan besar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengisi kembali napas ki sejatinya. Majestic World bukanlah tanah berkah bunga teratai, dan baik para penyempurna ki maupun seniman bela diri di sini akan memperhatikan dengan saksama lawan seniman bela diri mereka dan memanfaatkan momen ketika mereka mengisi kembali napas ki sejati mereka. Kasim Lili telah menghindari pukulan terakhir Chen Pingan yang kuat, mirip dengan cara kultivator formasi di luar benteng elang terbang menggunakan jimat untuk bertukar posisi dengan murid-muridnya. Kedua teknik mereka bekerja dengan cara yang serupa, hanya saja Lili mengorbankan jiwa yangnya alih-alih seorang murid. Kasim Lili berdiri di tempat jiwa yangnya bertarung melawan Fes saat itu, dan Chen Pingan sudah hampir mencapai batas kekuatannya setelah melepaskan teknik gendang dewa tanpa menahan diri. Selain itu, hancurnya jiwa yang Lili hanya menyebabkan inti emasnya yang belum sempurna kehilangan sedikit kilaunya. Sekali lagi, jiwa Yin Lili mengulurkan jari-jarinya yang seperti kait untuk meraih jantung Chen Pingan. Namun, seolah-olah tangannya telah hancur menjadi kertas beras yang sangat keras karena anggur manis emas melindungi jiwa Chen Pingan agar tidak hancur dan tersebar oleh serangan ini. Jubah dao melindungi jantung pemuda itu, namun juga tidak dapat berbuat apapun karena hal ini. Pada saat yang sama, Fes juga terjebak di dalam tubuh jiwa Yin setelah mencoba menghalangnya.
Seolah-olah pedang terbang itu tersangkut di lumpur. Lili telah muncul di samping Chen Ping'an, dan dia segera melancarkan serangan telapak tangan untuk menghancurkan niat tinju teknik penekan dewa. Kemudian dia melangkah maju dan menggunakan dua jarinya untuk menusuk pelipis Chen Ping'an. Chen Ping'an meluncur menjauh secara horizontal. Lili tidak hanya kuat karena dia adalah seorang sudo abadi bumi yang berada di ambang kenaikan ke tingkat inti emas, tetapi juga karena dia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan tanpa bergantung pada alat eksternal. Adapun apakah Lili memiliki harta karun abadi dan kartu truf? Ini sangat sulit untuk dikatakan. Kasim Lili tidak memanfaatkan kesempatan untuk maju. Sebaliknya, dia berdiri diam dan mengepalkan telapak tangannya, yang telah dia gunakan untuk menghancurkan niat tinju teknik penekan dewa, menjadi kepalan tangan. Kemudian dia dengan cepat membuka kepalan tangannya, memperlihatkan tonjolan-tonjolan yang menggeliat di telapak tangannya serta benang-benang merah terang. Seolah-olah tonjolan-tonjolan di telapak tangannya telah berubah menjadi jimat merah menyala. Setelah memukul pelipis Chen Ping'an dengan kedua jarinya, Kasim Lili menggerakkan jari-jarinya di telapak tangannya dan berkata dalam hatinya, "Jimat, aktifkan." Chen Ping'an baru saja akan mengisi kembali napas ki sejatinya, namun tiba-tiba ia merasa seperti sebuah gunung besar menekan dan menindasnya. Banyak jimat yang bersinar dengan cahaya spiritual muncul di lengan dan bahu Golden Sweet Wine. Darah mengalir deras dari pelipis Chen Ping'an. "Aku juga bisa melayangkan pukulan, dan kau bisa menganggap ini sebagai hadiah selamat datang dari Kekaisaran Kuan Agung," kata Lili sambil tersenyum tipis. Kasim berseragam resmi merah terang berjalan maju, lengan bajunya yang besar berkibar saat ia berbicara. Selama itu, ia juga memiringkan kepalanya ke samping untuk menghindari serangan pertama yang mengarah ke belakang kepalanya. Ia menggunakan jari-jarinya untuk menjepit pedang yang terbang itu, lalu dengan lembut melemparkannya dan secara kebetulan mengenai ke-15 yang melayang di dekatnya. Dia tiba di hadapan Chen Ping'an hanya dengan satu langkah. Lili meletakkan telapak tangan kirinya yang berisi jimat merah terang di dada Chen Ping'an dengan santai. Kemudian, dia melayangkan pukulan dengan tangan kanannya, mengenai punggung tangannya sendiri. Seolah-olah sebuah paku yang kuat dan berat telah dipukul dengan brutal ke dalam anggur manis emas. Chen Ping'an mundur beberapa langkah. Lili mengikutinya seperti bayangan, sekali lagi menggunakan tinju kanannya untuk menyerang tangan kirinya. Jubah Dao Chen Ping'an bergetar hebat, dengan energi spiritual dan energi astral bela diri di lengan bajunya hancur bersamaan. Chen Ping'an mundur berulang kali. Lili tidak mengejar Chen Ping'an kali ini, tetapi hanya mengangkat tangannya dan meraih jubah emas yang tiba-tiba muncul di lehernya. Dia menarik tali emas itu dengan kuat, menyebabkan luka berdarah di lehernya. Namun, Lili tidak mempedulikan luka ini dan membiarkan tali emas itu, kemungkinan besar rantai pengikat iblis, melilit pergelangan tangannya. Lengan baju resminya yang berwarna merah terang sudah compang-camping, dan ada juga bekas berwarna hijau gelap di sekitar lengannya. Kasim Lili mendecakkan lidahnya karena takjub dan berkomentar, "Kau benar-benar memiliki banyak harta karun. Ini adalah harta karun abadi lainnya, bukan? Namun, sayang sekali kau bukan kultivator pedang maupun pemurniki, jadi penguasaanmu atas harta karun abadi ini memang cukup buruk. Kalau tidak, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk memberikan pukulan ketigaku secepat ini." Ternyata, tangan kiri Lili yang memegang jimat merah tua sudah mengepal kembali setelah rantai pengikat iblis emas melilit tangan kanannya. Dia hanya menunjuk dahi Chen Ping'an dari kejauhan, dan seolah-olah dahi Chen Ping'an telah menerima pukulan keras, dengan kulitnya retak dan darah menetes di wajahnya. Kepala Chen Ping'an tersentak ke belakang, namun dia dengan kuat menghentakkan kakinya ke tanah saat mundur untuk mencegah dirinya jatuh ke belakang. Tatapan gelap melintas di kedalaman mata Lili. Fes dan 15 terbang mengelilinginya dari belakang dan bertarung dengan jiwa yin-nya. Lili tertawa dingin dan merenung, kedua pedang kecil ini sama setianya dengan klan Yao. Namun, sayang sekali mereka tampaknya tidak terikat padamu, sehingga kekuatan mereka menurun drastis. Mungkin aku bisa mengambilnya untuk diriku sendiri jika aku menghapus kesadaran dan spiritualitas mereka. Ini benar-benar kejutan yang tak terduga. Jiwa yin itu secara mengejutkan menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan dalam sekejap, dengan masing-masing kepala memiliki penampilan yang berbeda. Mereka tidak lagi tampak seperti Lili, melainkan seperti 3 dewa yang dihormati di kuil-kuil bijak bela diri Kekaisaran Kuan Agung.
Ada seorang pria berwajah kuat dengan janggut lebat, seorang prajurit Konfusianisme yang tampak elegan, dan seorang lelaki tua tanpa ekspresi. Tiga pasang lengan memegang sepasang pentungan, sepasang kapak, dan sebuah tombak yang semuanya terbentuk dari asap dupa. Meskipun Lily mengalihkan sebagian perhatiannya ke bentrokan antara jiwa yin-nya dan dua pedang terbang, hal ini tidak menghalanginya untuk tetap waspada terhadap Chen Ping'an. Meskipun ia tidak memperoleh keuntungan awal, penjaga kekaisaran dari Kekaisaran Kuan Agung yang terkenal di seluruh negara di wilayah tengah benua daun payung akhirnya berhasil menstabilkan situasi dan mendapatkan keunggulan. Namun, Lily tidak mengantisipasi respons Chen Ping'an. Bocah muda itu telah dihantam begitu banyak pukulan, dengan darah masih terus mengalir dari pelipisnya, namun ia bertindak seolah-olah tidak terluka sama sekali. Luka Chen Ping'an memang parah, tetapi energi dan semangatnya, yang bahkan lebih mistis daripada niat tinjunya, tidak merosot akibatnya. Sebaliknya, keduanya terus meningkat. Namun, itu tidak masalah, Lily masih bisa mengambil langkah perlahan dan akhirnya membuat bocah muda itu kelelahan. Bahkan jika Chen Ping'an melayangkan pukulan-pukulan kacau itu lagi, Lily paling-paling hanya akan kehilangan jiwa yin-nya untuk sementara waktu. Di sisi lain, tubuh dan jiwa Chen Ping'an pasti tidak akan mampu menahan hukuman ini. Bukan karena Lily tidak ingin menyelesaikan pertempuran secepat mungkin, melainkan karena dia tidak mampu mengakhiri pertempuran dengan satu serangan kuat saja. Jika lawannya adalah seorang seniman bela diri biasa di tingkat ke-7 atau seorang penyempurna ki biasa di tingkat ke-8, maka dia mungkin sudah membunuh mereka 2 kali. Di tempat lain, Lu Baixiang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat bertarung melawan Jenderal Su Qingzu. Pertama, Lu Baixiang baru saja keluar dari gulungan gambarnya, tidak seperti Wei Xian. Akibatnya, dia masih belum terbiasa dengan energi spiritual yang melimpah di dunia agung. Kedua, Su Qingzu mengenakan setelan armor gagak emas, jadi Lu Baixiang kemungkinan akan sepenuhnya ditekan jika bukan karena penghenti salju. Pedang ini adalah relik yang ditinggalkan oleh seorang abadi bumi tingkat Naschen yang telah meninggal dari Gunung Kedamaian dan Ketenangan. Terdapat luka sabetan pedang yang dalam di dada dan bahu Lu Baixiang, begitu dalam hingga tulang-tulangnya pun terlihat. Namun, pendiri pasukan iblis di Tanah Suci Bunga Teratai tetap tenang dan terkendali. Seolah-olah dia jauh lebih tertarik pada teknik pedang Jenderal Su Qingzu dari Kekaisaran Kuan Agung daripada mengalahkan orang ini dan meraih kemenangan. Sui Yubian bertarung melawan Su Tong dari Biara Flora, dan meskipun dia seorang ahli bela diri, pertarungan di antara mereka lebih mirip pertarungan antara dua ahli pemurnian ki. Namun, Su Tong jelas memperlakukan Sui Yubian hanya sebagai ahli pedang. Meskipun Sui Yubian adalah lawan yang sulit, dia tidak akan terlalu merepotkan selama dia bukan kultivator pedang yang bisa mengembangkan pedang terbang terikat. Sementara itu, Wei Xian sedang menikmati pertempuran seru di luar penginapan. Dia dipenuhi dengan energi astral yang kuat, dan dengan armor embun yang diberikan Chen Ping'an kepadanya, dia hampir tidak merasakan sakit sedikit pun dari serangan yang berhasil menembus pertahanannya. Sebenarnya, mereka semua memperhatikan pertarungan antara Chen Ping'an dan Kasim Lili saat mereka bertarung. Sui Yubian adalah orang pertama yang berbicara, bertanya, "Tuan muda." Chen Ping'an yang tubuhnya dipenuhi luka hanya bisa diam dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menahan napas ki sejati miliknya, tidak berani mengisinya kembali. "Jadi, hanya itu yang kau punya?" tanya Lili sambil tersenyum. Seandainya bukan karena anggur manis emas, bau darah Chen Ping'an pasti sudah menyebar ke seluruh penginapan. Lili dengan ganas menghantamkan jimat merah menyala di telapak tangannya ke dada Chen Ping'an, dan Golden Sweet Wine hanya mampu menahan sedikit lebih dari setengah kekuatan jimat tersebut. Kekuatan jimat yang tersisa meresap ke dalam dada Chen Ping'an. Seolah-olah jantungnya sedang dicabut. Keringat dingin di dahinya bercampur dengan darah di wajahnya, mengalir di pipinya dan akhirnya menetes ke lantai. Niat membunuh Lili menjadi semakin kuat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia menunggu Chen Ping'an benar-benar kelelahan. Bocah muda itu dapat mengandalkan ketabahan dan tekadnya untuk secara paksa menekan rasa sakit yang menyiksa akibat lukanya, jadi kesempatan Lili hanya akan datang ketika napas ki sejati Chen Ping'an akhirnya mulai melemah dan menghilang. Dia mampu menunggu, tetapi Chen Ping'an tidak mampu menunggu. Karena alasan-alasan tersebut, Lili tidak mencoba memanfaatkan keunggulannya atau mengambil risiko apapun.
Dia hanya terus terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Chen Ping'an. Bagaimanapun, melepaskan jiwa Yin dan jiwa Yang-nya sekaligus bukanlah tugas yang mudah. Seandainya bukan karena inti sudo emas Lili yang memungkinkan energi spiritualnya yang melimpah jauh melampaui mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, maka tidak mungkin jiwa Yin-nya dapat mempertahankan wujud bijak bela diri berkepala 3 dan berlengan 6 begitu lama dan bahkan bertarung melawan First dan 15. Jiwa Yin itu pasti sudah lenyap sejak lama dan secara otomatis kembali ke tubuh fisik Lili. Lili melirik pria tua yang berjongkok di pagar lantai 2 dari sudut matanya. Ia merasa sedikit bingung, mengapa orang ini hanya duduk jongkok di sana dan mengamati pertempuran sepanjang waktu. Memanfaatkan kesempatan singkat ketika Lili melirik Zulian, si maniak bela diri, Chen Ping'an mulai dengan paksa mengisi kembali napas ki sejati miliknya. Lili tertawa dingin dalam hatinya. Melakukan perlawanan terakhir, kau akan kalah dalam pertaruhan ini. Jiwa Yin-nya melesat dalam sekejap, tiba di hadapan Chen Ping'an dan secara kacau mengayunkan 6 lengan dan 5 senjatanya ke kepala bocah muda itu. Sementara itu, Lili secara pribadi menangani kedua pedang terbang tersebut. Aliran energi spiritual seputih salju yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jubah resminya yang berwarna merah terang, berubah menjadi sesuatu yang menyerupai jaring laba-laba besar yang secara menyeluruh menghalangi First dan 15 untuk bergegas menyelamatkan pemiliknya. Meskipun pancaran energi spiritual seputih salju ini tidak mampu menjebak kedua pedang terbang itu, menunda mereka sejenak sudah memberi Lili cukup waktu untuk melangkah dan mendekati mereka. Dia menjentikkan jarinya dan mengibaskan lengan bajunya, menyerang salah satu dari dua pedang terbang itu dengan setiap gerakan. Kasim Lili menganggap situasi saat ini agak menggelikan. Lawannya yang masih muda itu benar-benar mencari kematian. Ternyata, dia sama sekali tidak mengisi kembali napas ki sejatinya. Sebaliknya, dia hanya berpura-pura melakukannya untuk menipunya. Namun, apa tujuannya? Keputusan gegabah untuk maju dan membela klan Yao tidak ada gunanya, dan upayanya saat ini untuk melakukan tipuan kecil juga tidak ada gunanya. Bocah muda ini kemungkinan besar adalah individu terhormat dari klan besar dan kaya, dan banyak bawahan berpengaruh yang menyertainya mungkin telah membiarkannya menikmati kehidupan yang damai dan lancar hingga saat ini. Dengan demikian, ia tidak menyadari kedalaman langit dan bumi. Karena Lili sudah bermusuhan dengan orang yang jelas-jelas memiliki latar belakang luar biasa ini, masuk akal jika dia membunuhnya untuk menghindari masalah lebih lanjut di masa depan. Jika tidak, seluruh kekaisaran Kuan Agung mungkin akan menghadapi tantangan besar di masa depan jika Lili membiarkan harimau ini kembali ke sarangnya. Dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya di mana Chen Ping'an dan Lili saling bertukar pukulan, pertarungan Chen Ping'an melawan Dewa Yin tampak jauh lebih berbahaya dan mengejutkan. Untungnya, Chen Ping'an bukanlah orang asing dalam pertempuran semacam ini. Lagi pula, bukankah dia pernah mengalami pertempuran dahsyat serupa saat melawan manifestasi Dao Emas Ding Ying di Gunung Banteng? Pada saat itu, Chen Ping'an hanya mampu bertahan tetapi tidak mampu melakukan serangan balik. Pada akhirnya, Gunung Banteng hancur lebur dan luluh lantak oleh manifestasi Dao Emas Ding Ying. Dan sekarang, Chen Ping'an bertukar pukulan dengan jiwa Yin yang rendah ini, tanpa ada pihak yang mau menghindar atau mundur. Tak lagi disembunyikan oleh teknik ilusi, jubah Dao Chen Ping'an, anggur manis emas, telah berubah dari putih salju kembali ke warna emas aslinya. Ekspresi di mata Lili menjadi gelap setelah Chen Ping'an menyalurkan teknik tabuhan gendang dewa dan melayangkan 10 pukulan lagi. Namun, dia tetap memilih untuk mengabaikan Chen Ping'an, membiarkan pukulan bocah muda itu menumpuk dan menjadi lebih kuat. Jiwa Yin dengan 3 lengan, 6 kepala, dan watak seorang bijak bela diri menyebar seperti awan dan asap, menyebabkan energi spiritual mengalir ke sekitarnya. Pada saat yang sama, beberapa goresan muncul di Golden Sweet Wine, tanda-tanda kerusakan yang tidak dapat diperbaiki selama pertempuran. Lili merobek pakaian resminya yang berwarna merah terang dan sudah compang camping. Dia menatap Chen Ping'an, yang dadanya naik turun secara berlebihan, dan melihat bahwa tangan anak muda itu sekarang berlumuran darah dan hancur. Chen Ping'an berusaha sekuat tenaga untuk tetap membuka matanya, dan memang hanya matanya yang tetap cerah dan jernih di wajahnya yang berlumuran darah. Lili tersenyum dan berkata, "Sayang sekali kau adalah seorang seniman bela diri murni. Ini berarti kau sama sekali tidak memiliki hubungan dengan Sekte Daun Payung dan Sekte Tablet Giok. Jika tidak,
Aku sungguh tidak akan berani membunuhmu. Chen Pingan menutup sebelah matanya dan menjawab dengan suara serak, kedua jiwamu cukup lemah, dan hancur hanya setelah 17 atau 18 pukulan dariku. Kekuatannya jauh lebih rendah daripada jiwa Ding Ying. Lalu kenapa? Tanya Lili sambil tersenyum tipis. Jadi aku bisa bertukar nyawa denganmu jika aku menggunakan teknik tinjuku untuk ketiga kalinya, jawab Chen Pingan dengan suara teredam. Apakah kau takut? Lili menanggapi dengan tawa dingin, jelas tidak yakin dengan kata-kata bocah muda itu. Lagi pula, sebagai penjaga kekaisaran Great Kuan dengan inti sudo emas, bagaimana mungkin dia tidak memiliki kartu truf di tangannya? Hanya saja harganya terlalu tinggi. Bahkan, harga yang harus dibayar jauh lebih tinggi daripada harga hidup dan matinya. Mereka berdua terdiam. Setelah beberapa saat, Lili tiba-tiba mengerutkan alisnya dan bertanya, kau adalah seorang seniman bela diri sejati, jadi mengapa kau melanggar prinsip seni bela diri dan diam-diam menyerap energi spiritual? Lili mundur beberapa langkah, berpikir bahwa bocah itu sengaja membuka titik akupunturnya dan menyerap energi spiritual untuk mendapatkan kesempatan melancarkan serangan dahsyat dan membunuh mereka berdua. Bocah nakal ini benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Sarjana miskin bermarga Zong itu mengangguk pelan sebelum menggelengkan kepalanya. Bagi seorang praktisi bela diri murni, menempa jiwanya dengan energi spiritual adalah tindakan yang sangat berani. Namun, hal itu juga sangat berisiko dan berbahaya. Chen Pingan memiliki kesempatan untuk melepaskan teknik tinju itu untuk ketiga kalinya, dan Lili akan tetap menderita kerugian besar jika dia terlalu lengah. Chen Pingan tidak bertarung dalam pertempuran ini dengan sia-sia. Sebagai seniman bela diri tingkat 5, inilah saatnya baginya untuk mencari pil empedu pahlawan dengan sungguh-sungguh. Jiwa Yin penjaga kekaisaran Lili sangat aneh, dan dia telah mengembangkannya dengan mengamati dan memvisualisasikan 3 bijak bela diri dari kuil bijak bela diri selama meditasi. Namun, visualisasinya sesat, dan dia berpotensi bersalah karena menghujat dewa-dewa bela diri. Ini akan merusak keberuntungan bela diri kekaisaran, dan ini adalah kasus Lili yang menggunakan kekayaan kekaisaran untuk keuntungan pribadi. Sangat mungkin bahwa tidak seorang pun di istana kekaisaran Kuan Agung mengetahui masalah ini. Bagaimanapun, jika Chen Pingan mengalahkan dan menghancurkan jiwa Yin Lili, ketiga bijak bela diri dari kekaisaran Kuan Agung akan merasakan hal ini melalui cara yang tak terlihat dan tak terdeteksi. Jika Chen Pingan memiliki kesempatan untuk mengunjungi ibu kota kekaisaran Kuan Agung dan memasuki kuil bijak bela diri di masa depan, masuk akal untuk berasumsi bahwa ia akan menerima hadiah yang besar. Tentu saja, syaratnya adalah Chen Pingan dan para bawahannya yang aneh itu bisa meninggalkan penginapan ini hidup-hidup. Sarjana miskin bermarga Zong itu menawarkan diri untuk membersihkan kekacauan dan menguburkan para korban, dia tidak menawarkan diri untuk melindungi Chen Pingan. Kasim Lili melihat sekeliling sejenak, lalu berjalan ke sebuah meja. Ia mengambil mangkuk anggur dan meneguk anggur, setelah itu ia dengan ringan meletakkan mangkuk anggur kembali ke meja dan memandang para bawahan muda yang berdiri di dekat tangga. Ada seorang bangsawan muda, murid seorang jenderal, dan pengawal kekaisaran elit dengan masa depan yang cerah. Sementara itu, si sampah, Su Qingsu, gagal mengalahkan orang yang memegang pedang. Bahkan, dia tidak menyadari bahwa sekarang dia hanyalah rekan latih tanding bagi orang itu. Sutong dari biara Flora masih mabuk oleh kekuatan omong kosong dari teknik petir sesatnya, yakin bahwa kemenangan sudah berada di genggamannya. Namun, dia sama sekali tidak menyadari niat pedang yang berkembang di hati lawannya. Dia bukanlah sekadar ahli pedang biasa, melainkan seorang jenius pedang yang sangat berbakat yang pada akhirnya bisa menjadi pendekar pedang abadi yang kuat. Adapun orang yang berdiri di luar penginapan, ia terlibat dalam pertempuran yang mencolok dan sengit dengan kavaleri elit, dengan kedua belah pihak melancarkan serangkaian serangan spektakuler. Namun, pertempuran mereka tidak lebih dari sekadar itu, mencolok dan sengit. Akhirnya, Lili menatap Jiun Yang dan kakek ketiga dengan acuh tak acuh. Adapun cendekiawan miskin itu, ia merasa sedikit ragu akan kemampuannya. Namun, itu tidak masalah. Semua orang di dalam penginapan itu harus mati, tanpa memandang apakah mereka teman atau musuh. Lili melambaikan tangannya, menyebabkan pintu penginapan itu tertutup dengan keras. Hati-hati, Sulian memperingatkan. Lili meletakkan tangannya di perutnya dekat dantian dan mulai bernapas dengan berat.
Udara berbau darah akan memenuhi sekitarnya setiap kali dia menghembuskan napas. Chen Pingan maju dengan diam-diam. Dia melepaskan teknik tabuhan gendang dewa untuk ketiga kalinya. Tinjunya menghantam punggung tangan Kasim yang diletakkan di perutnya. Lili juga melayangkan pukulan, menghantam dada Chen Pingan. Tidak ada yang mencolok dari pukulan kedua Chen Pingan saat mengenai Lili. Lili sangat kesal, seolah-olah dia bukan lagi seorang Kasim yang tenang dan dewa bumi yang tinggal jauh di dalam istana kekaisaran dan bertanggung jawab merawat kuda-kuda kekaisaran. Wajahnya meringis dan matanya memerah saat dia melayangkan serangan telapak tangan ke pelipis Chen Pingan. Tubuh bagian atas Chen Pingan bergoyang maju mundur, namun kakinya tetap menapak kuat di tempatnya. Ini agar dia bisa melayangkan pukulan berikutnya. Pukulannya menjadi semakin cepat, demikian pula, pukulan Lili juga menjadi semakin keras dan eksplosif. Setelah menembus tubuhnya, seolah-olah First dan 15 memasuki labirin dan terjebak. Kedua pedang terbang itu secara acak menghantam titik-titik akupunturnya, namun mereka gagal menemukan jalan keluar apapun yang mereka lakukan. Suara tulang yang hancur terdengar dari tubuh Chen Pingan. Banyak sekali helaian rambut muncul di wajah Lili yang begitu terawat sehingga ia tampak seperti pria parubaya. Beberapa helaian rambut menonjol dan beberapa lainnya cekung, membuat wajahnya terlihat seperti palsu. Inti emas semuanya retak dengan suara keras. Lapisan luar inti sudo emas itu hancur berkeping-keping, mirip dengan bagaimana Lili melepas pakaian resminya yang compang camping barusan. Zulian menghela napas dalam hati saat pagar di bawah kakinya runtuh. Lantai juga ambruk, menyebabkannya jatuh ke lantai pertama. Namun, ia bergerak secepat angin dan kilat, dan telah sampai di samping Lili hanya dalam 2 atau 3 langkah. Ia menghentakkan kakinya dan melompat, menyikut kepala Kasim tua itu. Pada saat yang sama, ia meluruskan tangan lainnya dan dengan cepat menusuk leher Lili. Seharusnya Lili tewas akibat serangan-serangan mematikan itu, namun ia terus mengayunkan tinjunya ke arah Chen Pingan seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Serangannya menyebabkan darah mengalir deras dari telinga Chen Pingan. Sementara itu, Zulian terlempar ke belakang, langsung menembus dinding di kejauhan dan mendarat di luar. Lili, yang hanya tersisa setengah lehernya, tampak acuh tak acuh saat ia memfokuskan perhatiannya untuk membunuh bocah muda di depannya. Orang-orang lain di dalam penginapan itu tidak akan mampu menahan satu serangan pun darinya begitu ia mengungkapkan wujud aslinya. Zulian mendarat di antara sekelompok kavaleri elit di luar, menyebabkan jantung mereka berdebar ketakutan. Mereka hampir saja menyerbu untuk membunuhnya, namun Zulian sudah memuntahkan seteguk darah dan berguling ke belakang, lalu melompat dengan lincah seperti monyet yang berayun di pepohonan. Pada saat yang sama, ia mulai menunjukkan mengapa ia menyandang gelar maniak seni bela diri. Ia mengulurkan kedua tangannya untuk meraih lengan seorang prajurit kavaleri yang telah turun dari kudanya. Dengan tarikan keras, ia kemudian langsung merobek lengan prajurit kavaleri itu dari tubuhnya. Dia memukul kepala seorang prajurit kavaleri lainnya dengan keras, menyebabkan kepala itu hancur berkeping-keping. Dia melayangkan pukulan, langsung menghantam tubuh seorang prajurit kavaleri. Namun, menganggap mayat itu sebagai pemandangan yang tidak enak dipandang, dia menebas dengan telapak tangannya dan membelah mayat itu menjadi 2 dari bahu hingga perut. Darah dan isi perut berhamburan di tanah di depan lelaki tua bungkuk itu. Di dalam penginapan, seolah-olah dengan kesepahaman diam-diam, Su Tong, Su Qingzu, Sui Yubian, dan Lu Baixiang semuanya menghentikan perkelahian mereka. Hal ini karena transformasi Kasim tersebut benar-benar tak terbayangkan. Intuisi mereka secara halus memperingatkan mereka bahwa Lili adalah musuh terbesar mereka. Pada saat itulah Jiun Yang, kakek ketiga yang bungkuk, bocah pincang, dan Yao Lingzi di lantai 2 secara misterius jatuh ke tanah. Zhong Kui, sarjana miskin itu, muncul di belakang Lili pada waktu yang tidak diketahui, meletakkan satu tangan di belakang punggungnya sementara tangan lainnya mencubit inti emas berdarah itu dengan 2 jari. Dia menunduk dan memeriksanya, sambil bergumam dalam hati, pantas saja. Cendekiawan miskin itu mengerahkan sedikit lebih banyak tenaga dan menghancurkan inti emas asli tersebut. Pada saat yang sama, ia mendengar Chen Pingan menghantamkan tinjunya ke dada Kasim yang telah meninggal. Namun, hal ini juga menyebabkan tulang-tulang di tangan Chen Pingan hancur berkeping-keping. Sarjana itu menoleh ke arah Chen Pingan,
tetapi mayat Lily secara kebetulan menghalangi pandangannya karena belum roboh ke lantai. Akibatnya, ia hanya bisa mencondongkan tubuh ke samping dan menyeringai pada Chen Pingan, bertanya dengan ekspresi kagum, "Adik kecil, apakah kau tidak merasakan sakit?" Namun, Chen Pingan sepenuhnya terfokus pada niat tinjunya. Pada kenyataannya, pukulan terakhirnya memang lemah dan tidak memiliki daya hancur sama sekali. Harus disadari bahwa teknik tabuhan gendang dewa adalah teknik tinju yang paling dibanggakan oleh kakek Cui Chan, seorang ahli bela diri di tingkat puncak level ke-10. Ia ingin menggunakan teknik tinju ini untuk menantang leluhur Dao. Tubuh Chen Pingan bergoyang maju mundur sementara pandangannya juga menjadi kabur. Ia samar-samar dapat melihat Kasim yang lehernya hancur berantakan, kepalanya terkulai, lalu ia jatuh berlutut dengan bunyi keras. Chen Pingan tidak lagi merasakan vitalitas darinya. Chen Pingan berdiri di tempat yang sama, masih mempertahankan posisi tinju terakhirnya dengan tinju terentang. Hanya ada satu pikiran di benaknya saat ini. Dia bersyukur bahwa lelaki tua tanpa alas kaki itu tidak ada di sini untuk menyaksikan pukulan terakhirnya. Jika tidak, lelaki tua tanpa alas kaki itu pasti akan marah besar dan melontarkan cacian bertubi-tubi. Zhong Kui menatap Su Tong dan Su Qingzu sebelum mengedipkan mata dan bertanya, "Orang mulia tidak pernah menggunakan kekerasan. Apakah kalian benar-benar percaya omong kosong ini?" Su Tong dan Su Qingzu sama-sama menelan ludah saat mendengar hal ini. Lengan Chen Pingan terkulai lemas ke samping tubuhnya, lalu ia duduk dengan kaki bersilang di lantai. Kemudian, ia mengerahkan sisa kekuatan terakhirnya untuk mengepalkan tangannya dan meletakkannya dengan ringan di atas lututnya. Ia hanya bisa membuka satu mata. Anggur manis emas rusak parah dan hampir kehilangan energi spiritualnya, sehingga untuk sementara tidak efektif. Benda itu berlumuran darah, membuat Chen Pingan tampak lebih mencolok daripada pakaian resmi merah terang lili yang dikenakan barusan. Cendekiawan miskin itu menoleh ke Chen Pingan dan bertanya, "Apakah kau tahu siapa yang kau lawan?" Masih banyak orang di dalam penginapan, jadi Zhong Kui tidak menanyakan pertanyaan ini dengan lantang. Aura Chen Pingan telah berubah sesaat sebelum dia melangkah maju untuk membunuh Lily, dan dia tahu bahwa anak muda itu telah mempersiapkan teknik pertahanan tersembunyi atau kemampuan penghancuran yang sangat kuat. Namun, sarjana miskin itu hanya bisa menebak-nebak. Chen Pingan perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis dengan satu mata terbuka. "Aku berjuang agar tidak ada siapapun di depanku." Zhong Kui berjongkok dan bertanya sambil tersenyum, "Siapa namamu?" Chen Pingan menutup matanya. Cendekiawan miskin itu memutar matanya. Setelah ragu sejenak, dia mengulurkan jari dan mulai menggambar di udara seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang membuat grafiti. Setelah tubuh dan inti emas Lily roboh di dalam penginapan, energi spiritual yang mereka lepaskan perlahan mengalir menuju seniman bela diri muda itu, secara kebetulan berkumpul di titik-titik akupuntur yang digunakan oleh teknik 18 langkah. Setelah itu, Zhong Kui melambaikan tangannya, menyebabkan mayat Lily menghilang. Yang pertama dan ke-15 muncul di udara dan dengan cepat terbang ke sisi Chen Pingan, dengan ujung sayap mereka menunjuk ke arah sarjana miskin itu. Zhong Kui tidak mengindahkan mereka. Dia mendongak ke lantai 2 dan berteriak, "Berhenti membaca, gadis kecil. Cepat turun dan periksa ayahmu." Pei Qian sudah kehabisan tenaga untuk terus membaca, jadi dia segera berlari keluar kamarnya, melirik cendekiawan miskin itu terlebih dahulu. Kemudian dia sengaja pura-pura tidak tahu dan bertanya, "Apa? Menjenguk ayahmu?" Zhong Kui mendecakkan lidah dan berkomentar, "Oh, kau cukup pandai menindas yang lemah, ya." Pei Qian dengan cepat berlari menuruni tangga, menghentakkan kakinya dengan keras di tangga. Berjongkok di samping cendekiawan miskin berbaju biru itu, dia menatap Chen Pingan dan bertanya pelan, "Dia belum mati, kan? Dia meninggal terlalu muda." "Ini benar-benar tragedi," jawab Zhong Kui sambil mengangguk. Pei Qian melihat ke kiri dan ke kanan, ingin mengatakan sesuatu tetapi merasa ragu untuk melakukannya. Chen Pingan membuka matanya. Pei Qian berbalik dan menatap tajam sarjana miskin itu, sangat marah. "Mengapa kau mengutuk ayahku agar meninggal lebih awal? Ayahmu sudah mati." "Ayahku memang sudah meninggal sejak lama. Aku mengunjungi makamnya untuk memberi penghormatan setiap festival ziarah makam," jawab Zhong Kui dengan ekspresi polos. Chen Pingan meraih labu anggur dari pinggangnya dan menyesap sedikit anggur plum hijau. Tangannya babak belur dan berdarah,
dan Pei Qian tak kuasa menahan keringat dingin karena cemas. Pikirannya persis sama dengan pikiran sarjana miskin itu. Apakah ada seseorang di dunia ini yang kebal terhadap rasa sakit seperti ini? Zhong Kui tersenyum dan bertanya, kau hampir mati demi klan Yao di sini, jadi apakah kau tidak merasakan rasa takut yang masih tersisa? Itu bukan untuk klan Yao, jawab Chen Pingan. Zhong Kui terkekeh nakal dan mengungkapkan, sebagian alasan mengapa klan Yao menderita bencana ini adalah karena seorang wanita cantik. Bahkan, pria yang teguh dan setia seperti saya pun hampir terpikat oleh kecantikannya. Anda bisa membayangkan betapa cantiknya dia. Dengan satu bersandar pada pedangnya dan satu lagi membawa pedang di punggungnya, Lu Baixiang dan Sui Yubian berjalan mendekat dan berdiri di samping Chen Pingan. Salah satunya menghabiskan biaya 2 koin hujan gandum, dan yang lainnya, secara mengejutkan, hanya menghabiskan biaya 1 koin hujan gandum. Keempat orang dari gulungan gambar itu harganya cukup mahal, hampir menghabiskan seluruh tabungan Chen Pingan. Pendeta Taois tua itu benar-benar mempermainkannya. Kau tidak menganggap pertarungan hidup dan mati ini sebagai kesempatan untuk mengasah dao bela dirimu karena kau menyadari kehadiran dan kemampuanku, bukan? Tanya Zhong Kui tiba-tiba. Chen Pingan menyeka darah dari wajahnya dan tidak menjawab pertanyaan sarjana miskin itu. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya, dan Anda siapa? Zhong Kui menjabat tangannya dan menjawab, aku tidak layak disebut-sebut. Chen Pingan tidak menanyakan hal lain. Zhong Kui menoleh untuk melirik Pei Qian yang bermata lebar, memandangi matanya yang seperti matahari terbit di atas laut timur dan bulan yang menggantung di atas pegunungan barat. Matanya sungguh sangat indah, namun, kepribadiannya benar-benar tidak disukai. Zhong Kui menatap ke arah pintu depan penginapan dan berkata, Yao Zhen, serta pangeran lainnya dan rombongan bawahannya, juga akan segera tiba. Pada akhirnya, dia tersenyum dan berkata kepada Chen Pingan, kamu bisa beristirahat dan memulihkan diri di sini. Serahkan sisanya padaku. Chen Pingan berusaha berdiri, menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada sarjana miskin itu. Namun, hanya dengan melihat tangannya yang hancur saja sudah membuat Zhong Kui merinding. Pada akhirnya, Chen Pingan menoleh ke Lu Baixiang dan berkata, terima kasih. Seandainya aku tahu ini lebih awal, aku pasti sudah mengeluarkanmu dari gulungan gambar itu terlebih dahulu. Lu Baixiang menjawab dengan senyum tenang. Chen Pingan melirik Sui Yubian, yang juga menatapnya. Ekspresinya tenang dan tidak terganggu. Chen Pingan berjalan ke lantai atas, dan Pei Qian mengikutinya dari belakang. Para bawahan muda dari Kekaisaran Kuan Agung semuanya pucat pasi seperti hantu. Zhong Kui menggaruk kepalanya sambil memandang bocah laki-laki dan gadis kecil itu, tidak mengerti situasi yang terjadi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak membuang-buang tenaga untuk hal ini. Bahkan, dia mulai merasa sedikit marah setelah menyadari bahwa dia tidak akan lagi bisa mendapatkan makanan dan minuman gratis dari penginapan itu di masa mendatang. Maka, seorang sarjana duduk dan minum dengan suasana hati yang cemberut, sementara sarjana lain dengan liontin giok yang tergantung di pinggangnya berjalan keluar dari penginapan. Pintu itu tertutup, namun seolah-olah tidak ada di mata sarjana ini. Dia menamparkan dan membuat pangeran terlempar ke udara. Pada saat yang sama, seorang cendekiawan yang memegang pedang langsung berubah menjadi seberkas cahaya putih yang melesat ke kejauhan, tiba di hadapan pangeran lain dari Kekaisaran Kuan Agung dan menendangnya hingga jatuh ke tanah. Kemudian, ia dengan marah menginjak wajah pangeran tersebut. Setelah jiwa yin dan jiwa yang Zhong Kui meninggalkan tubuhnya, semua entitas yin dan hantu dalam radius 500 km secara otomatis jatuh ke tanah dan bersujud, gemetar ketakutan. Bahkan, para dewa dari kuil-kuil ilegal pun tidak luput dari nasib ini. Semua hantu dan makhluk yin yang tak terhitung jumlahnya di dunia harus bersujud dan membungkuk ketika melihat Zhong Kui.